Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GBK Laguna yang dikasihi Tuhan. Salam sehat buat kita semua dan salam integritas, karena kita ada di tahun integritas di tahun 2021 ini. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan apa yang akan menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru. Mari kita mau sama-sama berdoa syafaat. Sebelumnya kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan.
kami dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau di pagi hari ini memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam ibadah online kami. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami masih tengah-tengah pandemi, kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami. Kami mau serahkan keluarga kami, pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami, seluruh aspek kehidupan kami ke dalam kuasa tangan. Sehingga di ibadah ini Tuhan, kami hanya boleh fokus untuk memuji menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Bila ada kuasa-kuasa roh jahat Tuhan yang mencoba mengganggu Tuhan, mengambil damai sejahtera kami, mengambil pujian penyembahan kami, bahkan mengambil Tuhan setiap benih-benih ilahi yang akan ditaburkan. Kami tolak kuasa iblis, kuasa setan Tuhan yang mencoba mengganggu Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami percaya biarlah ibadah ini Tuhan kami serahkan kepada otoritas daripada Roh Kudus-Mu yang bertahta Tuhan. Segala pujian penyembahan kami dan di atas segala pemberitaan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami. Berkati setiap kami Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah yang memberikan kami perlindungan, sehingga kami boleh Tuhan bersyafaat buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan, bahkan buat gereja Tuhan yang dimana kami boleh tertanam, bertumbuh, berbuah Tuhan dan menjadi dampak. Tutup bungkus kami semua Tuhan, sehingga mulut lidah kami boleh bersepakat, hati kami boleh mengamini Tuhan setiap doa-doa syafaat ini, sehingga kami Tuhan yakin dan percaya setiap doa-doa syafaat ini kami naikkan hanya dalam kuasa tangan. Mari setiap jemaat Tuhan kita mengangkat tangan kita dan kita mau sama-sama berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kembali Tuhan kami menaikkan doa-doa syafaat kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, kami percaya biarlah damai sejahtera Tuhan tercurah Tuhan atas bangsa kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Dan Tuhan akan memberikan Tuhan pemulihan atas bangsa kami. Injil kebenaran firman-Mu akan terus diberitakan Tuhan di atas bangsa kami ini Tuhan. Baik di kota-kota, desa-desa, gunung-gunung Tuhan, di pantai-pantai Tuhan, bahkan Tuhan di tempat manapun Tuhan kami percaya, bahkan Tuhan di pulau-pulau sekalipun yang terkecil Bapa, bahkan di dalam pedalaman desa yang terdalam pun Tuhan, kami yakin dan percaya Injil kebenaran firman Tuhan akan terus diwartakan untuk menetapkan keselamatan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan biarlah bangsa ini boleh diselamatkan Tuhan dari segala aspek Tuhan, ekonomi, politik, sosial, terlebih lagi Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh kembali pulih Tuhan dan boleh diberikan Tuhan menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, kami berdoa Tuhan untuk beliau, buat istri dan anak-anak keluarga besarnya. Terus Tuhan berikan perlindungan dan khususnya untuk hamba-Mu ini Tuhan Kau berkati supaya diberikan hikmat marifat dari Engkau, sehingga setiap keputusan kebijaksanaan yang diambil Tuhan semuanya berdasarkan daripada rasa takut akan Tuhan. Dan kami percaya beliau Tuhan ingin membuat Indonesia lebih maju dan Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi bangsa yang adil, bangsa yang benar-benar menjadi boleh Tuhan menjunjung nilai keadilan sosial Tuhan bagi seluruh bangsa dan masyarakat yang ada di dalamnya. Kami berdoa Tuhan juga untuk wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta dengan para menteri yang ada, bahkan juga untuk kepada Kapolri dan juga untuk Panglima TNI. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk para wakil rakyat baik di DPR dan maupun MPR. Biarlah semuanya boleh bersinergi Tuhan untuk membangun bangsa ini untuk lebih maju lagi. Membangun bangsa ini Tuhan untuk menjadi bangsa yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan tidak ada lagi digoncang Tuhan dengan isu-isu Tuhan SARA Tuhan, dengan isu-isu Tuhan terorisme Tuhan, dengan isu-isu
penistaan agama Tuhan, sehingga kami makin dan percaya bangsa ini akan damai Tuhan dan saling Tuhan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami tercinta, Jakarta Tuhan, biarlah Kau memberkati Jakarta, shalom untuk Jakarta, dan juga shalom buat Indonesia, karena kami percaya biarlah kota ini dimulai dari kota ini Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Segala kebijakan yang diambil oleh Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan, beserta wakilnya Bapak Riza Patria, kami berdoa Kau berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan, supaya diberikan hikmat marifat dari Engkau, punya rasa takut akan Tuhan, menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin atas kota Jakarta dengan baik, sehingga mementingkan kepentingan masyarakat umum Tuhan, lebih baik, lebih besar Tuhan dibandingkan kepentingan pribadi ataupun egois Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati kota Jakarta dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Berkati ya Bapak, beliau Tuhan, istri dan para anak, para cucu dan menantu, semuanya diberkati Tuhan, ditutup bungkus dengan kuasa dan rumah Allah, sehingga Kau terus pakai hamba-Mu Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan, sebagai Tuhan messenger yang Engkau percayakan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Engkau pakai beliau Tuhan, biarlah segala visi dan misinya Tuhan boleh terus diimpartasikan ke setiap Tuhan rayon-rayon yang ada di bawah Tuhan GBI Gatot Subroto, bahkan juga cabang-cabang khusus yang ada Tuhan. Kami berdoa semuanya boleh bersinergi Tuhan, untuk terus Tuhan memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini, dan terus memberitakan keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keempat wakilnya, Engkau berkati setiap para gembala-gembala yang ada, baik gembala rayon, Gembala CK Tuhan, bahkan Gembala cabang dan Gembala ranting yang ada di bawah GBI Gatot Subroto. Kami berdoa semuanya diberkati Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Gembala Rayon Tuhan 1H, Bapak Pendeta Budianto Totong. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, istrinya Tuhan, Kau berkati juga anak, cucu, para menantu, keluarga besarnya, diberikan perlindungan daripada Tuhan, dan setiap visi misi yang diberikan kepada hamba-Mu untuk Rayon 1H, terus Tuhan impartasikan, sehingga Rayon 1H boleh terus berkembang Tuhan, dan berbuah Tuhan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, untuk diselamatkan menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap cabang-cabang yang ada di bawah Rayon 1H, para gembala yang ada, bahkan para pelayan Tuhan yang ada, semuanya boleh bersinergi untuk visi misi yang boleh Tuhan tanamkan atas Rayon 1H untuk menjadi dampak dan menjadi berkat bagi dunia Tuhan. Berkati Tuhan khususnya untuk gembala jemaat kami, itu Pendeta Aziz Gozali Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu beserta dengan istrinya, Ibu Gembala, Ibu Margaret Tuhan. Kami yakin kedua orang tua rohani kami ini terus Tuhan berikan pemeliharaan, Tuhan terus berikan perlindungan, penyertaan, sehingga beliau Tuhan berdua boleh terus Tuhan menjadi orang tua rohani kami yang membangunkan Tuhan, yang bahkan menumbuhkan setiap iman-iman kerohanian kami yang terus percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati Bapa, anak dan cucu, para menantunya, setiap usahanya pun diberkati, dan rumah tangganya Tuhan terus berikan menjadi berkat bagi dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga Tuhan khususnya untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit, bahkan juga khususnya untuk para setiap jemaat Tuhan yang boleh tetap setia beribadah kepada Engkau, beriman kepada Engkau. Berkati semuanya Tuhan, baik jemaat maupun juga pelayan Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit. Setiap masalah pergumulan yang ada, kami percaya bila Tuhan yang akan berikan jalan keluar dan Tuhan akan berikan pertolongan. Dan pada akhirnya kami berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19, kami yakin dan percaya akan selesai dan Tuhan akan berakhir pada waktunya, yaitu pada waktunya Tuhan. Biarlah vaksinasi yang ada Tuhan Kau berkati supaya boleh berjalan dengan baik, sehingga target Tuhan 70% vaksinasi penduduk di Indonesia semuanya boleh berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Setiap vaksin yang dipakai pun Tuhan semuanya menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan Tuhan masa pandemi COVID-19 ini. Dan setiap usaha yang dilakukan yang lainnya pun diberkati Tuhan. Para nakes, tenaga medis Tuhan, dokter-dokter, perawat, semuanya Tuhan berkati, dan semua yang terlibat dalam upaya Tuhan mengentaskan pandemi COVID-19 ini, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di seluruh dunia Tuhan. Tuhan berkati mereka semua, dan semua yang positif, bahkan semua yang sudah diberikan kesembuhan, bahkan yang meninggal pun Tuhan, kami percaya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk suatu tragedi yang terjadi belakangan ini ya Bapa, untuk KRI Nanggala Tuhan. Kiranya kami berdoa boleh ditemukan Tuhan setiap para awak Tuhan yang ada di dalamnya. Kami berdoa biarlah mereka boleh mendapatkan keselamatan dan mereka boleh Tuhan bertemu kembali dengan keluarganya. Dan setidaknya banyak Tuhan bantuan yang diberikan dari negara-negara tetangga, semuanya boleh terlibat, dan biarlah ini menjadi satu momen di mana kesatuan Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik Tuhan. Kami berdoa biarlah KRI Nanggala Tuhan boleh ditemukan kembali Tuhan. Kami percaya dan semuanya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap doa syafaat ini dalam kuasa tangan-Mu, dan kami akan siap memuji menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan hidup, dan yang terus memberkati kita, menyertai kita bahkan di tengah-tengah pandemi, bahkan dalam setiap peristiwa yang terjadi. Ya, kita banyak melihat peristiwa baik juga di NTT, sekalipun ada badai yang besar tetapi ada berkat di dalamnya, ada muncul danau, ada pulau yang juga muncul di sana, bahkan mata air banyak ada di sana. Karena di sana sebenarnya kekurangan air, tapi setelah badai banyak sekali mata air yang Tuhan berikan untuk penduduk NTT. Dan kita percaya di tengah-tengah pandemi ini pun sekalipun terasa berat, tapi kita percaya Tuhan selalu ada untuk menolong. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian yang berkata bahwa biarlah segala musim boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan yang selalu menolong dan menjaga kehidupan kita semua. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Mari kita mau angkat satu pujian ini yang berkata, musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari sama-sama katakan, musim akan berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah untuk selamanya. Tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan penyertaan dan perlindungannya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah himpitan zaman, Tuhan selalu menolong kita. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, musim akan selalu berganti, penyertaan Tuhan tidak meninggalkan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah untuk selamanya.
Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan sungguh katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan lembut katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Dia memberkatiku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan yang berikan pemeliharaan
dalam tangan-Mu, seluruh hidup tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara,
Memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita sama-sama memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa
dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ini saatnya kita mau sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bila Tuhan mengurapi hamba-Nya Evangelis Heru untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita semua. Mari kita sama-sama naikkan pujian seperti rusa yang haus akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu. Seperti rusa yang haus, bagaikan tanah yang gersang, kami rindukan Engkau. Haleluya, kami rindukan. Lawat kami Tuhan, jalan kami akan kebenaran firman-Mu.
kami Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Evangelis Heru yang akan menjadi saluran berkat buat kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami yang mendengarkan bahkan yang menyampaikan, dan kuasai kami dengan kuasa otoritas daripada Roh Kudus-Mu, sehingga benih-benih ilahi itu boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, berbuah, dan menjadi dampak dalam kehidupan kami, bahkan untuk orang-orang sekeliling kami Tuhan. Dan ada kuasa roh jahat yang cuma mengambil benih-benih ilahi tersebut Tuhan, kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam otoritas kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami iluminasi untuk mengerti Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami masih diberikan kekuatan, kuasa Tuhan tetap nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, dan sementara kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah setiap perkataan hamba-Mu, setiap ucapan yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami semua Tuhan, Roh Kudus memberikan kami pengertian, kekuatan untuk kami dilakukan, dan diberikan kekuatan Tuhan untuk kami melewati setiap tantangan hidup Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang boleh kami dengar itu semua boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Kami diberikan kekuatan untuk kami keluar sebagai umat pemenang yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang boleh menegur hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema di dalam khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu tentang pondasi yang kuat. Kata pondasi menurut terjemahan bahasa Indonesia yaitu artinya dasar. Nah, dasar yang kuat, pondasi yang kuat yang akan saya bawakan dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kisah tentang seorang yang kaya yang dulunya dia belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dia belum mengenal tentang satu kebenaran Bapak Ibu. Jadi orang ini kaya sekali. Orang ini punya harta banyak. Baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Untuk kita semua tahu ya, harta yang bergerak misalkan satu kendaraan dan yang lain-lain. Harta yang tidak bergerak contohnya tanah dan lain-lain. Nah, di pikiran di seorang pengusaha yang kaya raya ini, dia punya seorang anak. Dia punya seorang anak dan dia punya seorang cucu juga. Jadi di pikiran orang yang kaya ini adalah dia bekerja keras, dia bekerja giat, dia punya banyak harta, dia punya banyak aset, dia punya kekayaan yang melimpah. Karena apa? Karena suatu saat dia akan mewarisi kekayaannya itu. Ini adalah satu gambaran kehidupan manusia. Bekerja keras untuk mendapatkan uang, untuk menghasilkan sesuatu, dan memberikan harta atau apa yang dia boleh raih di dalam hidupnya untuk keturunannya. Ini adalah roda kehidupan manusia. Tapi Bapak Ibu, ketika dia mulai tua, dia mau atau ingin mewarisi semua kekayaannya, baik harta yang bergerak dan tidak bergerak. Ternyata dia sudah siapkan semuanya itu, ternyata dia sempat menyesal ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Jadi satu kali ketika dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dia ditegur, dia merasa salah, dia merasa tidak benar kehidupannya. Sehingga dia menerima Tuhan Yesus, dia menerima Injil, dia menerima kebenaran firman Tuhan, dan dia merasa hidupnya menyesal sewaktu dia belum mengenal Tuhan Yesus. Dan dia menyesali setiap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia hanya fokus hidup kepada mengejar kekayaan, mengejar aset, mengejar satu hal yang dapat memuaskan kehidupan dia dan juga untuk menjamin kehidupan anaknya di dunia ini. Yaitu apa? Dengan uang, mencari uang. Dan dia menyesal. Kenapa? Karena
ketika dia melakukan semuanya itu, dia melupakan, tidak membuat satu pondasi yang kuat untuk anaknya. Dia tidak menyiapkan kepribadian anaknya. Sehingga ketika anaknya bertumbuh dewasa, anaknya memiliki keluarga, anaknya punya kepribadian yang buruk. Anaknya punya kepribadian yang tidak baik. Nah, hal ini merasa satu kecewa di dalam diri ayahnya. Kenapa? Karena anaknya tidak punya satu rasa hormat, rasa yang benar kepada ayahnya. Dan ketika ayahnya pun mengenal Tuhan Yesus di waktu usia tuanya, dia pun sekalipun dia sudah memberikan warisan, dia sudah menulis satu wasiat, semua hartanya akan diberikan anaknya, sehingga dia berpikir anaknya hidupnya akan terjamin. Ternyata semua itu salah. Yang menjamin kehidupan anaknya, yang menjamin kehidupan keluarga daripada anaknya dan cucunya, bukan tentang harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak, tetapi semuanya itu tentang pondasi iman yang benar. Sang ayah begitu menyesal, si bapak yang kaya ini begitu menyesal. Kenapa? Karena dia tidak menerapkan pondasi iman yang benar. Karena dia merasa ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan segala hal duniawi yang dia persiapkan untuk anaknya, sehingga dia telat, dia tidak ada waktu pada saat itu untuk mendidik anaknya, dan dia merasa gagal. Dia merasa semua harta yang dia persiapkan, dia merasa semua kekayaan yang dia miliki, dia berikan untuk anaknya, semuanya itu sia-sia, semuanya itu tidak ada artinya, karena dia tidak memberikan pondasi iman yang benar kepada anaknya nanti. Hal ini juga penting untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama mengerti, Bapak Ibu dan jemaat terkasih pada pagi hari ini. Kita semua rata-rata di GBI Care adalah jemaat yang sudah memiliki keluarga dan jemaat yang sudah memiliki anak, atau mungkin ada juga para muda-mudi yang sudah berkeluarga, dan juga ada juga mungkin muda-mudi yang belum berkeluarga tetapi ingin berkeluarga. Tetapi saya yakin satu saat nanti juga sama para muda-mudi ini yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga akan memiliki satu orang anak atau memiliki anak lebih dari satu. Dan pertanyaan penting ya untuk kita semua yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, warisan apa yang kita akan berikan untuk anak kita nantinya? Kita akan baca Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai 17. Kita baca secara bergantian, Bapak Ibu. Ayat 2 Timotius 3 pasal 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan engkau selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Dengan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16 saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Tema kita hari ini saya ingatkan di awal tadi saya sudah katakan, tema kita adalah pondasi yang kuat. Kalau kita nanti melihat satu gambar di layar screen tentang sebuah rumah yang besar, rumah yang megah, rumah atau bangunan yang luas. Kalau nanti Bapak Ibu lihat, nanti Herlando akan tayangkan gambarnya. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang gambar ini? Mungkin Bapak Ibu akan menjawab gini, wow, rumahnya keren Pak, rumahnya bagus Pak, rumahnya mewah Pak, rumahnya megah Pak, rumahnya minimalis Pak. Dan saya pengen punya rumah seperti itu Pak, itu rumah impian saya, itu rumah impian anak saya juga Pak, itu rumah impian keluarga saya. Bapak Ibu, semuanya benar jawabannya. Tapi jarang daripada kita berpikir tentang dan bertanya tentang bagaimana pondasi rumah itu didirikan. Bagaimana bentuk pondasi rumah itu. Apakah kokoh, apakah tidak kokoh rumah itu waktu didirikan, bangunan itu waktu didirikan. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang tidak terlihat itu seperti nggak ada manfaatnya. Padahal justru sesuatu yang tidak terlihat jauh lebih bermanfaat terkadang.
Makanya kadang-kadang kita berpikir, kita hanya melihat luarnya saja, kita hanya melihat bangunan secara luas, megah, mewah. Tapi kita tidak berpikir, di dalamnya itu pondasinya kuat atau nggak kuat. Kita nggak berpikir tentang kesana. Kenapa? Karena itu nggak kelihatan, Pak. Itu nggak ada terlihat oleh mata, Pak. Iya, betul. Tapi kita tidak pernah terpikirkan hal itu. Satu kali Bapak Ibu, ketika saya juga pernah diminta oleh pimpinan saya untuk membangun sebuah gudang, saya juga memikirkan tentang pertama kali desain bangunannya. Tapi ternyata saya keliru ketika saya selesai mendesain bangunannya. Tapi ternyata saya keliru. Yang harus saya pikirkan di awal itu bukan desain bangunannya, tapi pondasinya. Karena pondasi ini akan menopang setiap titik-titik desain yang saya sudah bangun. Tanpa adanya pondasi yang kuat, desain yang saya bangun, sebagus apapun yang saya sudah siapkan, semua itu tidak akan ada artinya. Karena bisa roboh, semuanya itu bisa hancur. Sekalipun saya membuat megah atau bagus sekalipun, setiap lantai, setiap dinding, setiap sekat-sekatan kamar, semuanya itu semua nggak ada artinya kalau saya tidak memiliki atau membuat satu pondasi yang kuat di bangunan itu. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya kita ngelihat kadang-kadang di bangunan sempit sekalipun, di bangunan di rumah yang gangnya kecil sekalipun, kalau seandainya kita melihat rumahnya jelek ya, rumahnya kurang bagus ya, rumahnya sempit ya, rumahnya di tipe 4x4 ya, 4 langkah ke kanan, 4 langkah ke kiri, habis itu mentok tembok. Nah, Bapak Ibu, kita hanya berpikir seperti itu, tapi kita tidak lihat ternyata rumah yang kecil itu memiliki pondasi yang kuat, memiliki batu yang kuat, batu-batu yang kuat di dalam pondasinya. Dibandingkan rumah yang besar, ternyata isinya apa? Bawahnya pondasinya hanya pasir. Ketika angin datang, badai datang, rumah itu bisa rubuh dan rumah itu bisa hancur. Dibandingkan dengan rumah yang kecil, rumah yang dibangun bawahnya dengan batu, itu jauh lebih kuat dibandingkan rumah yang dibangun tapi di bawahnya atau dasarnya pasir. Orang tidak akan tahu Bapak Ibu pondasi kekuatan daripada keluarga yang kita sedang lewati atau yang keluarga yang kita miliki Bapak Ibu. Orang tidak akan mengerti. Kenapa? Karena orang lain tidak pernah tinggal di dalam keluarga kita. Orang lain tidak tinggal bersama dengan kita. Tapi orang lain bisa menilai kualitas keluarga kita melalui apa? Kehidupan sehari-hari keluarga kita. Kehidupan anak-anak kita. Jadi harus mengerti Bapak Ibu. Pondasi yang benar, pondasi keluarga itu tidak akan terlihat secara langsung. Kenapa? Karena orang lain tidak tinggal di dalam keluarga kita sendiri. Jadi orang lain akan bisa menilai kualitas keluarga itu melalui apa? Melalui kehidupan sehari-hari keluarga itu sendiri dan kehidupan sehari-hari anak-anak daripada keluarga itu sendiri. Kalau orang tahu anak-anaknya bisa lewatin setiap cobaan, orang tahu anak-anaknya bisa lewatin setiap godaan, orang-orang tahu anak-anaknya setiap lewati setiap tantangan, maka orang bisa menilai bahwasanya orang tuanya, orang tua ayah dan ibunya sudah meletakkan pondasi yang kuat kepada anak-anak mereka. Tapi sebaliknya ketika sang anak itu lemah, anak itu nggak kuat, anak itu menjadi gagal dalam kehidupannya, maka orang bisa menilai bahwasanya orang tuanya tidak meletakkan pondasi yang kuat kepada anaknya. Dan Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat pada pagi hari ini, latar belakang daripada Timotius, kitab Timotius yang kita bahas pada pagi hari ini, di dalam kitab 2 Timotius ayat 1-3, di dalam kitab 2 Timotius ayat 1, pasal 1 ayat 3-10 maksud saya Bapak Ibu, yang bagian atas awal-awal, itu dapat disimpulkan seperti ini, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri ya. Disimpulkan bahwasanya latar belakang keluarga Timotius itu mempengaruhi imannya kepada Yesus Kristus. Di dalam kitab 2 Timotius ayat 1-3 itu ayat 3-10 tadi saya katakan keluarganya sangat taat beribadah. Keluarganya Timotius itu fokus, bahkan dia itu rela menyerahkan jiwa raganya untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi Timotius latar belakangnya adalah orang yang di dalam kehidupan keluarganya itu adalah orang yang kuat dan taat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluarganya di sini bisa ayah, bisa ibu. Jadi itu bukan berarti ayah dan ibu. Ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Karena nanti saya akan jelaskan siapa Timotius dan siapa ayah dan ibunya. Nah, siapa itu Timotius? Timotius adalah seorang uskup Kristen pada abad pertama yang meninggal sekitar tahun 97 Masehi.
Ada yang menulis sekitar juga tahun 80-an Masehi dia meninggal. Dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen tercatat bahwa Timotius berpergian atau bermisi pengabaran Injil bersama Rasul Paulus yang juga jadi mentornya dia. Nah, kalau kita melihat di ayat 12-13, kita juga melihat penderitaan Timotius ketika dia mengikut atau menginjil bersama Paulus. Dia hidup berdampingan dengan penyesatan dan penganiayaan. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14-17 pada hari ini yang dibahas, Timotius diberikan kekuatan oleh Rasul Paulus. Sedangkan tadi saya bilang Bapak Ibu, Timotius berasal dan memiliki latar belakang keluarga yang benar atau keluarga yang memiliki pondasi iman yang benar. Kita lihat di ayat 14 pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita akan melihat ini ada jawaban bagi Timotius. Di ayat 14 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Bapak Ibu, di ayat 14 ada kata berpegang. Dalam bahasa Inggris itu continue atau berkelanjutan atau melanjutkan. Tapi dalam bahasa Yunani berbeda Bapak Ibu. Katanya itu berubah jadi kata meno. Artinya bukan berpegang. Tetapi arti yang sebenarnya adalah tetap tinggal. Jadi Rasul Paulus itu mengatakan seperti ini kepada Timotius Bapak Ibu. Mengatakannya seperti ini. Tetapi engkau meneruslah tinggal di dalam kebenaran. Nah, berbeda ya Bapak Ibu ya. Tadi perkataannya seperti ini. Dalam terjemahan LAI ada kata tetap berpegang. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tapi Rasul Paulus dalam mungkin kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Yunaninya, itu Rasul Paulus ingin ngomong atau ingin berkata seperti ini. Tetapi engkau meneruslah tinggal di dalam kebenaran. Mengapa kata tinggal di sini penting dan saya tekankan? Karena si Timotius ini sedang atau berada di dalam waktu yang sangat kurang baik di saat itu. Makanya Rasul Paulus memberikan kekuatan. Dia mengalami satu penyesatan. Dia mengalami satu tindakan yang gak enak Bapak Ibu saat itu. Mengapa juga kata tinggal di sini penting? Karena mereka melakukan penyesatan. Orang-orang yang berada di lingkungan sekitar Timotius itu adalah orang-orang yang sedang melakukan penyesatan. Orang-orang yang tadinya berada di dalam zona kebenaran, mereka sesat dan mereka terus berada di dalam penyesatan. Dan mereka mengajak orang lain untuk masuk dalam penyesatan. Inilah yang menjadi poin penting pada pagi hari ini juga. Jadi Paulus menekankan Bapak Ibu, pada pagi hari ini juga di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 14-17, bahwa kebenaran yang dimaksudkan bukan sekedar sebuah instruksi atau informasi. Di dalam ayat 14 tadi muncul kan, tadi kita sudah lihat juga, yang engkau telah terima dan engkau yakini. Ini bukan sekedar ilmu pengetahuan, ini bukan sekedar teologi, ini bukan sekedar tentang ilmu, tentang kebenaran saja yang diterima oleh Timotius. Tapi ini penekanan kepada ilmu teologis yang Timotius dapatkan dan telah ia yakini, lalu ia sudah terapkan dan lakukan di dalam kehidupannya. Saya ulangi kembali pada kesempatan ini, saya ulangi dan saya tekankan kembali. Ini bukan sekedar ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang diterima oleh Timotius secara teologis. Tetapi ini penekanan pada ilmu teologis yang Timotius dapatkan dan telah ia yakini, ia sudah terapkan dan lakukan di dalam kehidupannya. Jadi Paulus menekankan bahwasanya di ayat 14 ini bukan tentang ilmunya doang. Ini bukan tentang apa yang sudah kamu dapatkan, tentang berita tentang kebenaran, informasi. Tapi tentang apa yang kamu sudah dapatkan dan kamu sudah terapkan, yaitu kebenaran di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan penting dan perenungan bagi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, setelah kita mendengar kitab 2 Timotius 3 ayat 14 ini, apa yang kita boleh dapatkan? Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya mau bertanya pada Bapak Ibu pada pagi hari ini, bagaimana cara kita untuk tetap kuat di dalam kebenaran ketika kita menghadapi tantangan dan penyesatan di dalam kehidupan kita? Sekali lagi saya ulangi, saya tanya, bagaimana cara kita tetap kuat tinggal di dalam kebenaran ketika ada tantangan dan penyesatan datang di dalam kehidupan kita? Ada 2 poin penting yang akan saya bagikan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Waktu berjalan cepat, sudah 18 menit. Saya percaya, saya semoga bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Ya, kurang lebih
10, 20, 30 menit saya bisa selesai. Semoga bisa selesai. Jadi bantu saya juga di dalam doa, dan saya yakin Bapak Ibu juga berdoanya jauh lebih kuat daripada saya. Mudah-mudahan si Heru cepat selesai, saya yakin. Jadi Bapak Ibu, semoga saya dapat menyelesaikan ini tepat. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana cara kita tetap kuat, tetap tinggal kuat untuk menghadapi tantangan dan penyesatan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan yang datang ini. Yang pertama, dengan mengingat orang yang telah mengajarkan kebenaran. Di dalam ayat 14 Bapak Ibu, itu ada kata seperti ini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 14 ada kata mengingat orang yang mengajarkan kebenaran. Lalu di ayat 15 kita lihat Bapak Ibu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu, di ayat 15 ada kata dari kecil. Dari kecil itu berarti dari bayi, dari waktu pas dia masih kecil, masih bayi. Lalu kita akan lihat nanti juga di 2 Timotius pasal 1. Kita akan lihat 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Nanti di sana, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang ku yakini hidup juga di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat latar belakang Timotius tadi, di sini ada 2 kata. Di sana kita dapat melihat dan mendapatkan informasi, yaitu ada 2 nama yang kita dapatkan. Yang pertama, neneknya Timotius yang bernama Lois, dan juga ibunya Timotius yang bernama Eunike. Jadi kita dapatkan informasi bahwasanya Timotius dapatkan pondasi iman dan kekuatan yang benar. Itu dari mana? Dari neneknya dan dari ibunya yang bernama Eunike lah, yang telah mengajarkan kebenaran. Kalau kita ingin anak-anak kita bertumbuh, kalau kita ingin keluarga kita bertumbuh dan memiliki pondasi yang kuat, jadi kita harus mulai dari sekarang. Meskipun nantinya sang anak ketika berada di satu tempat yang berbeda mungkin sama kita, berbeda kota, berada di dalam jarak yang cukup jauh, dan anak ini menghadapi tantangan yang kuat, tantangan yang juga berbeda, maka ketika itu saya yakin dan percaya kalau dia pondasinya kuat, kalau dia sudah diterapkan sejak dini pondasinya, maka saya yakin kehidupan anak ini sekalipun menghadapi badai, sekalipun menghadapi tantangan, dia akan berdiri kuat, dia akan berdiri kokoh, dan dia tidak akan mundur. Dan saya percaya dia akan keluar sebagai pemenang yang melewati setiap tantangan. Kalau kita sudah melihat tadi keluarganya Timotius, ibunya Timotius menikah dengan orang yang tidak mengenal kebenaran atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi berbeda keyakinan, berbeda budaya. Ibu Timotius dari pihak yang cukup lemah kalau secara wanita, karena dia wanita pasti dia lemah. Ketika dia ketemu dengan seorang pria atau suaminya adalah orang yang berbeda budaya, berbeda keyakinan. Ini berbahaya ketika wanita berada di pihak yang lemah dan dia menikah dengan orang yang juga belum mengenal Kristus Yesus. Dan ini biasanya dalam mempertahankan iman, dalam mempertahankan nilai kebenaran ini sangat berat. Dan ketika Ibu Eunike ini menikah dengan ayahnya Timotius, dia tetap mempertahankan nilai, mempertahankan kebenaran, dan menerapkannya kepada Timotius. Sehingga ini mempertahankannya ini juga butuh satu proses Bapak Ibu. Mempertahankan ini nggak mudah. Mempertahankan ini ada harga yang harus dibayar. Maka daripada itu, ketika saya mau katakan tadi kan, di ayat awal tadi kan, bagaimana cara kita untuk kita tetap tinggal di dalam kebenaran. Ketika ada tantangan, ada penyesatan datang dalam kehidupan kita. Yaitu dengan mengingat orang yang telah mengajarkan kebenaran. Timotius ini mengingat siapa orang yang telah mengajarkan kebenaran. Yaitu mamahnya dan neneknya, yaitu apa? Nenek Lois dan ibu Eunike yang telah berjuang mempertahankan iman, mempertahankan kebenaran, menerapkan kebenaran, memberikan pondasi iman yang kuat kepada Timotius. Meskipun mereka harus membayar harga, meskipun mereka harus mempertaruhkan segalanya untuk memberikan pondasi yang kuat kepada Timotius. Untuk itu kita harus tetap ingat dan saling mengingatkan diri sendiri untuk tetap tinggal di dalam kebenaran. Bapak Ibu, yang pertama poinnya tadi saya bilang di ayat 14 dan di ayat 15 awal. Nah, kita akan masuk poin yang kedua di ayat
15-17. Langsung saya habiskan di ayat 15-17. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk tetap tinggal di dalam kebenaran meskipun atau ketika ada tantangan dan juga ada penyesatan datang di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah dengan mengingat, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi poin yang kedua adalah mengingat, belajar tentang kebenaran. Ayat 15-17 kita baca bersama-sama. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 terakhir. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwasanya Paulus ini sudah, Timotius ini berada di dalam keluarga yang sudah memberikan pondasi yang benar, memberikan kekuatan pondasi iman yang benar sampai dia bisa bertahan dan juga dia bisa mengikut Rasul Paulus untuk penginjilan. Dalam hal ini Bapak Ibu, Paulus di ayat 15-17 berbicara tentang manfaat daripada belajar firman Tuhan. Di sana ada kata mengenal kebenaran sejak kecil. Kata kecil di sini dari bayi. Tadi saya sudah bahas di awal. Orang Yahudi pada hari ke-8 mereka akan melakukan sunat. Mereka akan melakukan sunat kepada anak mereka. Ini ada satu tanda penting sama halnya ketika agama tetangga melakukan perayaan sunat. Jadi ketika mereka melakukan sunat itu sangat penting. Itu dirayakan begitu luar biasa. Nah, ketika menanamkan nilai kebenaran firman Tuhan dan manfaat dari belajar kebenaran firman Tuhan itu dimulai sejak kecil. Bukan ketika dewasa baru dimulai. Baca Alkitab ketika sudah dewasa ya telat. Harusnya baca Alkitab, terapkan anak kita mulai dari sejak dini. Dan hal itulah yang Paulus tekankan di ayat 15-17. Sejak kecil, sejak bayi. Saya ingat Bapak Ibu ketika dulu saya di gereja lama saya, itu saya setiap minggu menghafalkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Yang aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Ya kan? Terus sampai seterusnya. Lah, Bapak Ibu, saya hafal pengakuan iman rasuli dan itu menjadi darah daging di dalam diri saya. Saya hafal itu dan juga saya ingat hal itu. Kenapa? Karena itu setiap minggu saya ucapkan. Dan sekarang ada pengakuan iman GBI. Sebenarnya sama saja, inti sarinya sama, tidak berubah. Hanya penambahan poin-poin doktrinal saja. Bapak Ibu, maksudnya bagaimana? Ketika saya ditekankan, ketika saya menghafalkan itu mulai dari saya kecil, sekolah minggu, sampai saya masuk usia remaja di dalam gereja saya yang lama, itu tanpa saya sadari, itu saya bisa hafal dengan sendirinya. Ada berapa belas poin saya bisa hafal tanpa harus melihat teksnya. Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya anak kita sudah dari kecil diajarkan, diterapkan untuk membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bukan kitab Kejadian dan Wahyu ya, tapi kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin ketika mereka dewasa, mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Mereka akan berdiri kokoh ketika mereka menghadapi setiap tantangan. Dan inilah pondasi iman awal untuk setiap anak-anak kecil. Mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus Bapak Ibu menekankan pada pagi hari ini manfaat daripada belajar kebenaran firman Tuhan di dalam poin yang kedua ini. Dalam ayat 15, kata dannya itu harusnya hilang. Jadi arti sebenarnya itu bisa kelihatan. Jadi Paulus tuh pengen ngomong sama Timotius seperti ini Bapak Ibu. Yang dapat memberi hikmat atau bijaksana menuju kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, yang kalau seandainya kata dannya itu dihilangkan, secara arti literals daripada ayat 15 itu berbunyi seperti ini. Yang dapat, kita mulainya dari kata yang ya Bapak Ibu, yang dapat ya, kitab suci yang dapat di situ ya. Yang dapat memberi hikmat atau bijaksana menuju kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi itu jadi satu kalimat di ayat 15. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan di ayat 17 kita baca sama-sama yuk. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dalam terjemahan LHI di sana ada kata seolah-olah tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Kenapa? Di ayat 16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ada kata yang diilhamkan Allah. Berarti ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Seolah-olah seperti itu. Jadi kalau secara kontekstual, sebenarnya maksudnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Segala tulisan kitab suci adalah dinafaskan oleh Allah. Sebenarnya maksudnya adalah seperti itu. Jadi nggak ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah adalah yang dimaksudkan di sini adalah tulisan kitab suci. Alkitab kita itu adalah nafasnya Allah. Jadi kalau kita baca Alkitab itu sama aja itu kita sedang mendengarkan perkataan Allah yang langsung keluar dari Allah itu sendiri. Dan karena kitab suci dinapaskan oleh Allah, jadi punya manfaat, yaitu apa? Memberikan koreksi, mengarahkan kita untuk menguatkan kita, dan untuk kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau kita hanya membaca buku tafsiran, buku teologi, membaca sudut-sudut pandang daripada para teolog-teolog, tapi kita nggak baca Alkitab, nah ini keliru. Ini keliru. Kenapa? Karena buku teologi tanpa Alkitab juga tidak akan pernah ada. Buku tafsiran tanpa Alkitab juga tidak akan pernah ada, Bapak Ibu. Sekali lagi, sebagai orang tua, kita akan menerapkan pondasi iman yang benar kepada anak kita dimulai sejak dini. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai orang tua seringkali justru marah-marah kepada anak kita ketika anak kita mungkin mendapatkan nilai jelek, ketika anak kita gagal di dalam melakukan segala sesuatunya. Ini kamu tuh jadi anak kok seperti ini, kamu kok jadi anak kok gagal. Kalau seandainya kita memposisikan diri kita sebagai anak itu, mungkin anak itu akan berkata seperti ini, Bapak Ibu, kamu kok jadi orang tua gagal, kamu kok jadi orang tua bagaimana sih, kok bisa saya seperti ini anaknya. Nah, sebelum kita berkata sedemikian rupa kepada anak kita, koreksilah diri kita sendiri. Apakah kita sudah menanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup anak kita? Apakah kita sudah mengajarkan anak kita untuk membaca Alkitab di setiap waktu? Apakah kita sudah menyiapkan atau memberikan pondasi yang kuat untuk anak kita? Atau kita sibuk dengan ke dunia kita, atau anak-anak kita juga sibuk dengan dunianya mereka, atau kita sibuk dengan pekerjaan kita? Mari koreksi diri kita. Mari kita lihat diri kita. Kita ada di posisi yang mana sekarang? Kita berada di dalam zona yang mana? Apakah kita sudah siapkan pondasi yang benar, pondasi iman yang benar untuk anak kita? Jangan sampai kita gagal, jangan lewat. Untuk itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita ambil waktu terteduh sejenak di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, minta ampun sama Tuhan kalau kita belum memiliki atau mungkin kita belum memberikan pondasi yang kuat kepada anak kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, ambil komitmen kepada Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh selesai Tuhan, hamba-Mu boleh selesai dalam penyampaian kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini tentang pondasi yang kuat Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu merasa mungkin belum memberikan pondasi iman yang kuat, belum mengajarkan tentang pondasi yang kuat kepada anak Bapak Ibu, mari ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pegang, kalau seandainya ada pasangan suami istri di sampingnya, pegang tangannya, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan, katakan sama Tuhan, minta ampun bahwasanya kami sudah telat, kami sudah lalai di dalam mendidik anak kami. Minta ampun sama Tuhan. Dan kalau misalkan ada muda-mudi pada pagi hari ini yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kerap kali mungkin sebagai orang muda dan seorang mudi mungkin menyalahkan orang tua karena tidak memberikan pondasi iman yang kuat. Mungkin seringkali meremehkan atau menganggap rendah ketika orang tua memberikan nasihat. Minta ampun sama Tuhan, karena biar setiap pondasi yang sudah orang tua berikan kepada engkau, setiap pondasi yang sudah Tuhan titipkan melalui orang tua kepada anak-anak muda, biarlah semuanya itu
boleh berjalan dengan pada Tuhan. Kalaupun orang tuanya mungkin belum memberikan pondasi, saya percaya dan yakin kehidupanmu ketika engkau minta ampun sama Tuhan, ketika engkau mengambil komitmen pada pagi hari ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan membawa setiap anak muda-muda di dalam setiap kemenangan demi kemenangan, di dalam melewati setiap tantangan. Mari Bapak Ibu ambil komitmen pada pagi hari ini. Anak-anak muda ambil komitmen pada pagi hari ini. Minta ampun sama Tuhan. Ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi baik melalui media online. Saya percaya dan hari ini saya yakin ada pemulihan di dalam setiap keluarga-keluarga. Ada pemulihan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini hamba-Mu selesai. Firman-Mu telah selesai, hamba-Mu sampaikan Tuhan. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang bergandengan tangan. Mereka yang hari ini berdatangan Tuhan dengan segala beban hidup mereka. Segala keluarga-keluarga Tuhan yang mungkin belum memberikan pondasi yang kuat Tuhan kepada setiap anak-anak. Atau mungkin anak muda-mudi yang sering kali menyalahkan kepada orang tuanya Tuhan dan merasa orang tuanya gagal di dalam memberikan pondasi yang kuat kepada para muda-mudi Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang tua. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak muda-mudi Tuhan. Dan hamba mempercaya Tuhan pada hari ini Tuhan, para keluarga-keluarga sedang berkomitmen Tuhan, mengambil waktu teduh Tuhan. Dan mereka saat ini Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan, mereka memiliki satu komitmen yang kuat, di mana Tuhan mereka berjanji di hadapan Tuhan untuk memberikan pondasi yang kuat kepada anak-anak mereka. Yaitu apa Tuhan? Kami percaya Tuhan, ketika mereka berkomitmen Tuhan, mereka memberikan pondasi yang kuat dan menyerahkan anak mereka sungguh-sungguh masuk di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak mereka semua akan diperlengkapi lebih lagi Tuhan, ketika mereka sudah berada di dalam kondisi yang dewasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, tantangan apapun mereka bisa lewati karena mereka melihat, mengingat bahwasanya siapa yang mengajarkan mereka kebenaran, yaitu orang tua mereka Tuhan. Dan orang tua mereka selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terlebih Tuhan, anak-anak muda Tuhan, biarlah Tuhan jamah hati setiap yang terluka Tuhan. Tuhan jamah setiap pikiran-pikiran negatif Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan juga perlengkapi mereka. Tuhan persiapkan mereka untuk menjadi orang tua, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, satu saat para muda-mudi Tuhan akan pakai untuk menjadi dasar awal di mana mereka berada di dalam satu kehidupan keluarga yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua Tuhan, mengurapi setiap kami semua Tuhan. Dan kami percaya dan yakin firman-Mu tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, firman-Mu iya dan amin bagi kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami boleh keluar sebagai umat-umat pemenang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu dimateraikan atas kami Tuhan. Firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dan berakar kuat di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru Chu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, supaya anak-anak kita boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit, rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang tetap setia memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bab hari Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.